selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, juga edukasi dalam segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, kemudian pendidikan, keamanan, dan pada malam hari ini kita berbicara tentang kependudukan dan juga kesehatan. Kesehatan seperti apa? Kemudian kependudukan seperti apa? Nanti kita akan membahasnya. Pemirsa, tema pada malam hari ini cegah stunting melalui Kampung KB. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya dengan Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI. Saya sapa dulu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Olivia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Selamat malam Pasti juga para pemirsa sehat. Jurnal TV. Ibu, kita Ya. malam hari ini mau berbincang-bincang tentang stunting. Seperti kita tahu sekarang pemerintah juga gencar untuk menurunkan jumlah stunting di Indonesia. Terlebih pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin, Presiden memberikan mandat untuk BKKBN. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mandat seperti apa yang dimaksud, kemudian stunting di Indonesia itu seperti apa, kemudian program yang digulirkan teman-teman dari BKKBN Pusat juga khususnya untuk Kalteng dan juga pemerintah Kalteng seperti apa. Pemirsa, jangan kemana-mana, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti prolog di awal tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Dani, saya menyapanya di sini. Bu, kita langsung saja, karena sekarang ini gencar sekali pemerintah, khususnya juga melalui BKKBN, untuk menurunkan yang namanya stunting. Yang ingin saya tanyakan, stunting di sini seperti apa? Dampaknya seperti apa? Kenapa segitu urgenkah ini Bu? Kemudian di Indonesia dulu terlebih dahulu seperti apa? Apa kaitannya dengan gizi buruk? Kemudian apa kaitannya dengan kematian ibu dan bayi? Silahkan Ibu. Baik, jadi stunting itu didefinisikan sebagai kondisi gangguan pertumbuhan ya, khususnya pada anak di bawah usia 2 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi secara kronis dan berkepanjangan, dimulai dari saat dalam kandungan sampai dengan usia anak itu 2 tahun ya. Jadi tanda-tandanya adalah relatif anak tersebut pertumbuhannya lebih kecil dari anak yang normal. Dan yang lebih memprihatinkan, ini juga mengganggu pertumbuhan sel-sel otak, sehingga mempengaruhi kecerdasan anak itu sendiri ya. Jadi karena apa? Karena tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak itu paling pesat terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. Oleh karena itu hari kenapa? kehidupan, Bu. Ya, 1000 hari mulai dari kandungan ya, kemudian setelah lahir 2 tahun gitu kan. Nah, disitulah kalau terjadi gangguan, terutama gangguan gizi, itu akan sangat berpengaruh ya, bukan hanya secara fisik. Kalau secara fisik mungkin mudah untuk memperbaiki ya. Tapi kalau perkembangan otaknya yang tidak bisa diperbaiki dalam 2 tahun pertama itu, maka itu gagal lah boleh dikatakan. Karena pertumbuhan otak itu terjadi 80%-nya itu pada 1000 hari itu tadi. 2 tahun pertama kehidupan setelah dia lahir lah, seperti itu ya. Oleh karena itu kenapa kita juga gencar memasarkan program 1000 hari pertama kehidupan, termasuk juga pemberian ASI eksklusif. Ini untuk mengkoreksi sebetulnya kondisi anak yang sudah lahir secara stunting, berat badan lahir rendah ya. Itu terutama yang sangat mengkhawatirkan. Dan ya kalau 2 tahun ini tidak diperbaiki, itu masa depannya juga terancam ya. Bukan hanya tadi 2 faktor, juga ada potensi dia mengalami gangguan metabolisme. Nanti sudah dewasa mudah terserang penyakit seperti
penyakit tidak menular, diabetes misalnya, gangguan kolesterol, gangguan jantung, seperti itu. Jadi itulah, oleh karena itu kenapa, program penurunan, masalah stunting ini kita lakukan. Karena kondisinya di Indonesia saat ini masih sekitar 27% dari Angka yang seluruh diberikan anak. oleh nasional, Bu, penurunan stunting sendiri di Indonesia? 27% dan harus menurun di tahun 2024 menjadi 14%. Jadi, kurang lebih kita harus cepat gitu ya, harus cepat. Pada pengalaman-pengalaman sebelumnya itu lambat sekali dan di banyak negara penurunan juga lambat. Jadi ini adalah sebetulnya angka yang ditetapkan oleh Bapak Presiden supaya kita bekerja lebih keras, intinya seperti itu. Karena ini masalah stunting ini masalah besar, apalagi Indonesia kan ingin mencapai generasi emas 2045. Kalau insan-insan SDM-nya ini dalam kondisi seperti ini, kita khawatir tentunya kualitas SDM atau penduduk Indonesia nanti seperti apa ya menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu memang ini harus kita kerjakan secara intensif, kerja keras bersama-sama lintas sektor dan alhamdulillah bahwa BKKBN untuk mulai tahun ini mendapatkan amanah khusus ya. Karena apa? Karena tahun-tahun sebelumnya kan itu mengkondisikan sebetulnya ya, yang kita sebut dengan program konvergensi. Konvergensi itu artinya semua harus bekerja sama menuju kepada satu sasaran bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini pihak pemerintah beserta unsur-unsur yang lain sudah terkonvergensi ya. Nah sekarang saatnya lah kita menuju kepada sasaran utama kita, yaitu para keluarga, para anak-anak balita, para ibu hamil, para remaja terutama juga sebagai persiapan dia menuju nanti kalau ingin berkeluarga gitu. Jadi itulah ya karena kenapa BKKBN yang ditunjuk karena BKKBN memiliki jaringan yang luas sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat keluarga. Bu, kalau Ibu tadi mengatakan bahwa segitu besarnya Bu efek yang ditimbulkan ketika terjadi stunting ini sendiri. Kalau urgensinya di Indonesia tadi Ibu sudah katakan. Kemudian seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman BKKBN ini sendiri Bu? Selain daripada melalui teman-teman PLKB tentunya kemudian lintas sektoral, apalagi Bu yang harus segera dikerjakan untuk menjalankan instruksi Presiden kalau saya bilang di sini, mandat itu sendiri. Iya. Selama ini sebenarnya BKKBN sudah secara tidak langsung ya, sudah tidak langsung melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, kemudian pengaturan jarak kelahiran melalui keluarga berencana, itu juga sebenarnya upaya-upaya real untuk mencegah terjadinya bayi-bayi stunting. Jadi intinya itu kehamilan dan kelahiran itu harus diatur sedemikian rupa dalam kondisi ibunya sehat ya, dengan jarak yang cukup. Kenapa harus jarak cukup? Karena untuk memulihkan ibu ya ke dalam kondisi yang baik setelah dia punya anak itu memakan waktu. Belum lagi setiap anak harus mendapatkan asupan ASI selama 2 tahun ditambah setelah 6 bulan kan ada makanan pendamping ASI. Jadi harus full perhatian seorang ibu tuh satu saja kepada satu anak balita gitu. Jangan perhatian kepada beberapa. Nah, ini kan akan terjadi itu tadi. Karena kan kita tahu ya kalau yang pernah punya anak bayi balita itu kan perhatian tuh luar biasa kan, terus menerus ya. Memberi makan sering-sering, anaknya kadang susah makan. Nah, kalau udah susah makan kan nggak bisa didiamkan, ditinggal begitu saja. Harus terus ditelateni istilahnya gitu ya, istilah orang Jawanya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu lebih baik seorang ibu itu konsentrasi, punya anak satu persatu, kasih jarak yang cukup gitu. Ini untuk memperbaiki kondisi anak, tumbuh kembang anak, terutama di masa-masa golden period ya. 2 tahun pertama itu golden period. Jadi kalau golden periodnya gagal, nanti masa depannya kurang bagus gitu. Nah, oleh karena itu BKKBN ini melalui setelah ditunjuk oleh Bapak Presiden kita menajamkan sasaran. Ya, ada 3 sasaran yang utama, yaitu sebelum perkawinan, calon pasangan usia subur atau calon pengantin. Ya, kalau sebelumnya kan lebih panjang lagi ya kepada program remaja, program genre itu tetap jalan, genre tetap jalan ya. Kemudian pada saat akan menikah udah jelas dilihat dulu usia karena harus sesuai dengan perkawinan, undang-undang perkawinan yang baru batas usia minimal 19 tahun. 21. Oh bukan.
19 ya. Anjuran BKKBN 21. Jadi kalau 21 ya. seandainya menikah hanya sebatas minimal itu, kita menyarankan jangan dulu hamil gitu loh, ya. Kalau dari segi undang-undang sudah diperbolehkan dan tidak bisa dicegah kan kalau seperti Ya. itu. Tapi lihat kondisi ibunya, apakah kondisi ibu dalam keadaan sehat atau tidak, dan kita selalu menganjurkan bahwa seorang wanita itu sebaiknya hamil pertama itu usia minimal 21 tahun, ya. Jadi kalau bisa meskipun sudah menikah ya tunda dulu hamilnya gitu. Sampai ibunya mencapai usia 21 tahun gitu ya, dalam kondisi yang sehat kan. Kalau ibu kondisi sehat, kemudian kandungannya juga akan sehat kan gitu. Jadi kalau istrinya Pak Kepala BKKBN itu kita memperbaiki dari pabriknya gitu loh, dari kondisi ibunya. Jadi kalau pabriknya aja udah nggak bagus, nanti bisa jadi hamil, anaknya yang dikandung juga yang tidak sehat gitu, kurang gizi juga. Belum kalau jadi rebutan gizi sama ibunya akhirnya ya. Bu, kalau sebenarnya secara kesehatan, secara medis, usia wanita untuk siap reproduksinya tuh usia berapa? Minimal 21 tahun. Itu minimal, Bu? Minimal. Yang dijumpai teman-teman BKKBN selama ini paling banyak, Bu? Kalau dari survei ya, usia kita menyebutnya median usia kawin pertama. Itu udah di atas 20, sebetulnya mendekati 21 tahun. Tapi kita harus waspada bahwa itu adalah menikah yang secara resmi loh. Yang ada kartu nikahnya, buku nikahnya. Ya kan? Padahal kita tahu fenomena di lapangan itu banyak pernikahan yang belum dilaporkan. Yang tidak tercatat. Yang tidak tercatat, dia baru mencatatkan nanti kalau udah umur cukup baru gitu kan. Nah, ini suatu keprihatinan. Coba, ini fenomena ya, fenomena yang harus kita sadari, kita amati juga, karena ada beberapa survei juga menunjukkan ada selisih itu antara usia perkawinan secara resmi dengan usia melakukan hubungan seks pertama. Nah, teman-teman itu ada surveinya itu, Mbak. Bu? Usia berapa, ada selisih kira-kira 2-3 tahun itu ada selisihnya. Yang terjadi di Indonesia, Bu? Iya. Berapa persen itu, Bu? Yang menikah, yang melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum usianya, Bu? Berapa persen, Bu? Sebelum usianya, jadi sebenarnya persentasenya nggak banyak ya, persentasenya nggak banyak. Cuman tapi kan, tapi ada, dan itu kalau menjadi konsen teman-teman BKKBN juga. Iya, kalau sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ini kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang bahaya, membahayakan, karena tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu program kita, program Bangga Kencana itu kan kita mengajak bahkan mulai dari remaja udah disadarkan. Kalau dulu kan KB itu yang diurus pasangan usia subur. Yes. Udahnya menikah baru disuruh KB. Sekarang enggak, kita menyadarkannya mulai dari genre itu tadi, generasi berencana. Nah ya, nanti di program stunting itu nanti manakala akan menikah 3 bulan sebelumnya itu harus sudah melapor untuk dilihat kondisi kesehatannya. Ya, kemudian dilakukan penyuluhan tentang persiapan nikah itu memerlukan persiapan ini dan itu. Jadi dari aspek kognitif dari aspek fisiknya juga kita lihat ya, manakala mungkin. Jadi nanti kayak ada semacam gini, lampu lalu lintas merah, kuning, hijau gitu. Nanti kita lakukan deteksi itu, deteksi kesiapan baik secara medis atau mungkin secara kita ada website Siap Nikah namanya. Mereka harus mengakses itu, membaca itu, jadi bisa menilai dirinya sendiri ya, self assessment. Dia itu sebenarnya udah siap nikah atau belum. Berarti ketika mereka mau mendaftar ke mencatatkan diri ke perkawinan resmi ini ya, Bu ya, harus gitu. Iya. Meskipun belum kita mulai ya, ini baru konsep dulu, baru konsep. Karena kita juga harus mempersiapkan lapangannya seperti apa, petugas-petugasnya seperti apa, seperti itu. Ini lumayan nih persiapan lapangannya, ini kita makanya sekarang ini intensif sekali mempersiapkan hal-hal teknis seperti itu agar nanti di lapangan tidak menyulitkan ya. Jangan sampai kita terus juga dianggap kita menghalangi orang mau menikah gitu ya. Kita sebetulnya bukan bermaksud menghalangi, tapi menyadarkan mindset bahwa menikah itu suatu hal yang jangan dibikin enteng gitu loh.
harus ada persiapan karena dari resiko pernikahan itu akan terjadi kehamilan dan seterusnya. Sehingga terjadi kelahiran itu harus kelahiran bayi-bayi yang sehat lah. Bu, ada lagi satu pertanyaan saya di sini Bu yang agak mengganjal. Kalau di daerah yang mudah akses informasi, mungkin agak lebih dalam tanda kutip gampang untuk melakukan sosialisasi. Tapi ketika itu di daerah 3T, biasanya teman-teman BKKBN kan mengatakan 3T, tertinggal, terluar, kemudian terpencil. Tapi ya, Bu, internet kan bisa. Nah, internetnya itu digunakan untuk hal yang positif. Nah, yang ingin saya makanya harus tanyakan, ada mainstreaming ke sana, Jadi kalau misalnya memanfaatkan internet, ya saya yakin sekarang internet itu jaringannya sudah sangat luas. Oleh karena itu kita juga harus membanjiri informasi dalam internet itu dengan informasi-informasi yang positif, termasuk dalam hal ini gitu. Jadi kalau memang hanya alasan tertinggal, terpencil, apalagi terluar, itu kadang-kadang cuma alasan aja. Tapi buktinya kalau dia untuk tetap bisa. Teman-teman PKL Bu, sampai seberapa? Kalau teman-teman PKL Bu seperti apa? PLKB maksudnya? Iya, keterlibatan teman-teman. Iya, justru mereka nanti akan terjun ke lapangan beserta para kader ya. Kalau seandainya nggak ada PLKB yang statusnya PNS, kan di sana juga ada kader-kader yang selama ini program kita berjalan karena kader gitu. Kadernya banyak. Kalau kader itu ada di setiap desa, di setiap dusun itu ada. Dan mereka akan menjadi bagian. Dan juga para bidan yang ada di desa itu menjadi bagian bagian utama ya nanti dalam penanganan ini. Kalau kita berbicara tentang stunting melalui Kampung KB, Bu, dijelaskan sedikit dong Kampung KB di sini seperti apa? Kriteria desa yang bisa dikatakan Kampung KB. Apakah tadi Ibu mengatakan bahwa Kampung KB sedikit bergeser, tapi namanya tetap Kampung Keluarga Berkualitas. Bisa dijelaskan di sini, Bu? Iya. Kalau dulu Kampung KB yang dulu Kampung Keluarga Berencana ya, dan daerahnya yang dipilih itu daerah-daerah yang 3T itu tadi dibilang. Ya. Dalam rangka untuk memeratakan pelayanan. Tapi ke depannya Kampung KB ini adalah sebuah konsep pembangunan terpadu di bidang sumber daya manusia melalui keluarga yang sebetulnya ini bisa diterapkan di semua kampung. Karena ini semata adalah pendekatan terintegratif ya. Yang mana muaranya adalah pembangunan keluarga, dan dari keluarga itulah seperti arahan Pak Presiden akan lahir anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, kan seperti itu. Jadi intervensi dengan satuan unit keluarga ini menjadi hal yang penting. Oleh karena itu nanti intervensinya diantaranya kalau satuannya kita kan sekarang pembangunan ada di level yang paling bawah yaitu desa ya. Desa atau kampung. Makanya itu yang harus diberdayakan adalah di sana gitu. Makanya kita memiliki program Kampung Keluarga Berkualitas itu tadi. Tapi itu bukan hanya BKKBN tentunya yang mengusung, mensukseskan ya. Karena pembangunan SDM ini sangat kompleks, yang sifatnya fisik, non fisik semuanya jadi satu di sana ya. Sehingga memang harus terjadi keterpaduan. Dan ini kunci kesuksesannya itu sangat tergantung kepada kepala daerah ya. Jadi kami sudah melakukan berbagai evaluasi tentang Kampung KB sebelumnya, kelihatan bahwa keberhasilan itu tergantung komitmen kepala daerah. Nah, oleh karena itu, ke depannya juga kita pasti akan menggandeng para kepala daerah, karena beliau-beliau inilah yang menggerakkan seluruh dinas-dinas, seluruh potensi yang ada ya, termasuk swasta, organisasi yang ada di daerahnya masing-masing, bagaimana untuk semua kita sama-sama berupaya bahu-membahu meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya masing-masing. Kalau untuk di daerah, saya ambil contoh lah untuk Kalimantan Tengah sendiri, Bu, provinsi, ada nggak Bu keluar angka berapa yang harus dikejar oleh teman-teman di provinsi sendiri, khususnya di Kalimantan Tengah sendiri? Untuk apa? Stunting? Ya, untuk penurunan stunting sendiri. Target yang harus kita kejar di sini, Bu. Iya. Jadi gini ya, ini dari aspek data juga harus kita waspadai gitu ya. Karena kalau dilihat dari bandingkan data nasional, sebetulnya kondisi Kalimantan Tengah itu tidak terlalu buruk ya. Dari status stuntingnya. Cuman kita tetap harus bahwa stunting itu bisa terjadi setiap saat gitu. Meskipun sekarang kelihatan bagus, karena mengukur dari bayi anak balita yang sudah lahir ya. Nah, kita harus mengantisipasi jangan sampai lahir bayi
baru yang kondisi stunting. Jadi ini kondisi sudah menurun katakanlah di Kalimantan Tengah, tapi harus tetap waspada. Terutama kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih menjadi budaya setempat tentang kawin di usia muda ini. Ya, seperti itu contohnya. Jadi nanti tinggal mana nih yang masih lemah gitu ya. Penurunan ini sudah bagus, kira-kira melalui intervensi mana, tapi mana yang masih lemah, nah itulah yang akan kita perbaiki secara bersama-sama. Misalnya yang masih di titik lemah itu adalah perkawinan di usia muda gitu ya. Nah, kalau itulah yang itu perkawinan usia muda. Ditambah lagi dengan kebiasaan hidup atau lingkungan, Bu, karena ya, mungkin juga kita melihat di Kalimantan Tengah sendiri terkenal dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di das. Itu seperti apa, Bu? Untuk merubah mindset masyarakat kan tentu tidak mudah, Bu. Ya memang setiap manusia hidup sangat tergantung pada air ya. Dan kita juga melihat bahwa potensi air di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Ada yang dari sumber air tanah, ada yang dari sumber air ya, sungai. Seperti itu. Kalau Kalimantan memang sebagian besar masih dari sungai. Dan kita harus melihat tingkat pencemarannya sebetulnya. Nah, oleh karena itu memang perguruan tinggi setempat juga harus melihat ya tingkat pencemaran sungai yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat itu sampai sejauh mana. Kalau memang tingkat pencemarannya masih rendah, sebetulnya masih cukup aman. Meskipun kita tetap harus mendidik masyarakat ya, terutama untuk masalah kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya termasuk kalau MCK, Bu. MCK, buang air itu harus dijamban, misalnya apa? Karena sebenarnya kalau di Kalimantan juga ada satu hal lagi ya, pencemaran sungai itu bukan hanya dari limbah kotoran rumah tangga ataupun manusia, tapi dari limbah pertambangan ini. Karena Ibu juga lama di Kalimantan Barat khususnya ya, Bu. Iya, mungkin kalau dari kalau di Jawa, iya limbahnya limbah pabrik, limbah rumah tangga ya, limbah kotoran manusia dan binatang gitu ya. Tapi kalau di Kalimantan ini justru yang harus diwaspadai itu, karena di situ di balik itu juga ada ancaman penyakit, bahkan belum kelihatan itu dampaknya ya. Nah ini juga harus menjadi kesadaran kita semuanya gitu loh. Bu, ngomong-ngomong, dari tadi saya menyimak, kebanyakan stunting ini kenanya yang perempuan, Bu. Yang paling banyak ditekankan itu untuk ibu hamilnya. Nah, kemudian untuk para prianya di sini, Bu, seperti apa? Mereka untuk sama-sama mendukung, kemudian yang teman-teman di usia muda juga, sehingga mereka ini sama-sama, ayo serbu bareng. Jadi nggak cuma dibebankan dalam tanda kutip untuk yang perempuan, Bu. Mau nggak, Bu? Iya ya, kalau mungkin memang kenapa di perempuan, karena yang tadi sempat saya singgung itu untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus, pabriknya yang harus diperbaiki gitu ya, kasarannya seperti itu ya, kasarannya seperti itu. Yang jadi nyumbang, memang yang nyumbang pabriknya enggak, Bu? Yang nyumbang pabriknya juga iya, karena ini kualitas apa namanya, yang terutama gini ya, ada kebiasaan-kebiasaan, mohon maaf, di kalangan laki-laki misalnya merokok apa itu sangat berbahaya itu. Merokok di muka ibu hamil ya. Kemudian juga ini masalahnya juga bukan hanya kebiasaan rokok terhadap kesehatan ya, tapi terhadap gizi keluarga. Karena apa? Kalau untuk masyarakat dengan penghasilan rendah dan dia memiliki kebiasaan merokok, itu uangnya habis buat beli rokok daripada buat beli pangan bergizi. Nah, itu udah ada penelitiannya itu. Ya, jadi resiko-resiko rokok secara tidak langsung ini kan jadi multidimensi. Inilah yang kita sebut sebagai persoalan multidimensi. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata begitu rumitnya, sehingga memang kita harus memperbaiki, merubah perilaku istilahnya ya. Perubahan perilaku ini bagian yang sangat terpenting dari upaya kita menurunkan stunting. Dua-duanya harus yang namanya diberikan edukasi. Bu, ketika saya kembali lagi tertarik dengan karena kita berbicara malam hari ini tentang stunting dan kebanyakan dari hasil produksinya. Ketika anak BBLR, kemudian si ibu kurang gizi. Nah, mungkinkah kognitif ibunya ini sendiri, Bu, behavioralnya yang kita gencarkan, Bu, untuk ada perubahan, bahwa dia harus sadar diri
terlebih juga kesehatan reproduksi, Bu. Iya, emang selama ini juga kita sudah melakukan upaya ke situ kan, pendidikan kepada perempuan. Jadi bukan pendidikan yang khusus hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Kita memperjuangkan perempuan ini untuk dia mendapatkan pendidikan yang cukup. Wajib belajar 12 tahun ini menjadi hal yang pokok. Nah, kalau wajib belajar 12 tahun, kemudian selesai SMA dia 19 tahun, itu kan sudah terjadi penundaan, pendewasaan usia perkawinan. Penundaan usia perkawinan, ya. Karena di beberapa negara ya, negara yang relatif miskin itu, di antaranya terobosannya lewat itu ternyata. Bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting, dengan cara anak wanita ini jangan drop out sekolah. Dipertahankan dia untuk terus sekolah. Karena dari situ ya, selain dia mendapatkan bekal pendidikan, dia secara fisik juga mengalami pematangan organ-organ reproduksinya ya. Jadi secara tidak langsung sambil sekolah, dia kan semakin dewasa, mempersiapkan kehidupannya ya kan. Kalau sudah punya pendidikan kan dia juga akan mendapatkan kematangan psikologis, kematangan ekonomi, sosial. Nah itu, jadi dengan cara mempertahankan dia jangan drop out sekolah udah coba deh. Nah ini oleh karena itu peran dari banyak pihak ini, Pemda juga, makanya ada program dari wajib belajar ya, pembebasan SPP 12 tahun, kemudian ada program PKH, program keluarga harapan, di mana di situ mensubsidi keluarga-keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah supaya tidak drop out. Sehingga mereka terus Jadi sekolah. Suka terus sekolah. Jadi ini banyak sekali programnya. Tapi sekali lagi, apakah program itu efektif atau tidak? Nah ini yang harus kita kawal bersama-sama ya, termasuk oleh media. Jadi kalau media kemudian mengekspos kasus-kasus, wah ini udah dibantu kok masih gini. Nah itu angkat saja gitu loh. Persoalannya ada di mana supaya kita bisa saling memperbaiki gitu. Kan jangan lihat yang mulus-mulus saja, tapi ayo kita lihat. Saling mengkoreksi lah, mungkin karena kurang kurang pendampingan di sana atau apa gitu ya. Nah seperti itu. Di sini pentingnya peran media itu sebagai kontrol juga kepada kita semuanya. Gitu. Jadi seperti Bu katakan tadi, tidak ada alasan lagi, walaupun mereka di daerah terpencil jauh dari yang namanya akses perkotaan, tetapi mereka tetap bisa yang namanya terpapar dalam tanda kutip asal ada internet, pendidikan. Asal kemudian pendidikan. Kalau sebenarnya ada banyak daerah ya, saya nggak yakin kalau contoh untuk Kalimantan ya. Kalimantan kan sebenarnya sumber daya alamnya juga luar biasa ya. APBD-nya, PAD-nya juga luar biasa. Apakah memberikan perhatian penuh, komitmen yang penuh tidak terhadap anak perempuan? Keberlangsungan sekolah anak perempuan. Ini di balik itu luar biasa itu. Ya, bukan dampak hanya yang ditimbulkan ketika kita mempertahankan mereka tetap sekolah. Iya. Dampaknya kemana-mana itu sangat luar biasa ya. Walaupun kita satu desa dengan yang lain, kecamatan yang lain sangat jauh Bu, terkadang kan ya Bu, karena melihat geografis lingkungannya. Kalau sekolah dasar kayaknya ada ya, hampir biasanya kalau ada sekolah menengah itu dia harus agak jauh. Nah biasanya ada pemda-pemda yang mengasramakan itu. Iya. Ada sampai mengasramakan di dekat sekolah yang ada dekat itu. Bu Dokter, kemudian bagaimana untuk pendidikan selain dari kita punya namanya konseling remaja, ada PIK dan lain sebagainya macamnya, adakah nanti masuk dalam kurikulum Bu? Baik tentang kependudukan, KB, kualitas keluarga, selain daripada PIK atau PIKer itu sendiri Bu, masuk mungkin dalam kurikulum? Iya, sampai dengan saat ini kita masuknya tuh lewat integrasi mata pelajaran ya, melalui sekolah-sekolah siaga kependudukan. Sebutannya memang sekolah siaga kependudukan, tapi di dalamnya substansinya banyak sekali, luas, termasuk kesehatan reproduksi ada di situ. Jadi kita masuknya itu melalui integrasi mata pelajaran. Oleh karena itu persiapan kita itu bukan hanya langsung ke murid ya, tapi melalui guru. Bagaimana, karena sekarang kurikulum 2013 kan boleh dikatakan siswa dan guru lebih aktif mencari sumber gitu ya. Inilah kesempatan kita mensuplai informasi
bagaimana mengintegrasikannya itu kepada mata pelajaran mana aja bisa. Matematika Oke. bisa, biologi bisa, ya, ilmu sosial juga bisa membahas tentang Mhm. fenomena kawin muda atau apa gitu ya. Aha. Bisa Tapi diangkat nggak ada itu. Bu yang spesifik misalnya kayak contoh misalnya PPKN atau apa atau dia khusus sendiri karena kalau tidak salah mohon dibetulkan BKKBN sendiri dan teman-teman punya sekolah untuk kependudukan ini. Sekolah siaga kependudukan. Ya, siaga Iya, kependudukan. Nah, tapi bukan kemudian ini bukan mata dimasukkan ke pelajaran sendiri, Mbak. Bukan mata pelajaran sendiri. Strategi kita tidak apa ya? masukkan Karena di itu mata pelajaran perjuangan untuk tersendiri. masuk ke kurikulum luar biasa itu karena banyak sekali kan. Hmm. Jadi kita sifatnya lebih fleksibel, lebih enak itu masuk ke mata pelajaran apapun. Karena isu kependudukan, isu keluarga itu bisa masuk kemana-mana. Contoh matematika ya, yang contoh aja ya. Menghitung jumlah penduduk, berapa yang perempuan, berapa yang laki-laki, kemudian dibikin misalnya piramida penduduknya kayak apa. Itu kan hal yang ringan aja ya. Aha. Tanpa Nah, disadari tapi bahwa ini sudah dituangkan ke dalam masuk diagram pelajarannya. gitu kan. Aha. Nah, itu Tanpa melihat, oh ini disadari. ternyata yang di umur sekian, yang laki-laki kok lebih sedikit. Kemana? Aha. Nah, berpikirlah dia. Oh, ternyata di daerah mereka itu banyak sekali anak-anak laki usia produktif, dia bermigrasi keluar, merantau, misalnya seperti itu. Ini kan hal-hal yang fenomena ya, fenomena yang Ya. harus masuk ke dalam benak anak sekolah. Jadi bukan hanya teori, tapi dia bisa membaca masalah itu. Caranya seperti itu kami. Jadi tidak Oke. membuat pelajaran sendiri, tidak membuat mata pelajaran Mata khusus pelajaran untuk ya. itu enggak. Jauh Karena kita mungkin lebih nanti fleksibel bisa. kesannya tidak menarik ya Bu ya ketika lihat ya mata pelajaran kependudukan. Iya. Tapi kalau dimunculkan menjadi isu-isu aktual daerahnya, itu akan jauh lebih menarik, ya kan? Misalnya ada banyak, oh ini ternyata setelah lulus kok banyak yang nggak melanjutkan sekolah, nganggur atau apa. Nah itu fenomena ya, fenomena yang bisa diangkat dan bisa menjadi pelajaran lah. Ya. Iya. Isu-isu yang bisa menjadi sama-sama mencari solusinya. Oke, Bu. Kemudian saya berpikirnya juga begini, ketika kita berbicara tentang stunting dan lain sebagainya, kemudian Ibu tadi mengatakan tentang masalah gizi. Bagaimana saat ini di tengah kondisi kita seperti sekarang ini, orang berpikir tentang itu. Yang dicari saat ini adalah bagaimana aku bisa makan. Tidak mungkin menimbang gizinya. Itu seperti apa, Bu? Ya itulah ya, kita sekarang dihadapkan pada kondisi yang sangat berat, pandemi COVID-19 ini, di mana tingkat daya beli masyarakat untuk pangan bergizi ini jelas jadi berkurang. Ya. Memang ada bansos-bansos, tapi jelas bansos itu tidak menakar gizi tentunya. Jadi yang penting kan makanan pokok dulu, beras. Kemudian ada mungkin sebagian ada sumber protein ada, tapi mungkin jumlahnya tidak bisa mencukupi yang seperti yang seharusnya. Inilah tantangan memang, mau tidak mau. Karena bukan hanya soal gizi aja yang dihadapkan pada situasi ini ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang lain juga ikut terganggu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sekali lagi menjadi perhatian kita. Manakala sebuah keluarga memiliki income terbatas, dia itu seharusnya dibelikan untuk apa? Tetap harus makanan bergizi. Ya, apalagi di masa pandemi, orang kan harus tetap sehat, ya, daya tahan tubuh kuat. Nah, makanan bergizi. Jadi jangan beli yang lain dulu lah, terpaksa harus itu fokus ke situ. Makanan bergizi tidak harus mahal kan Bu di sini. Keanekaragamannya yang kita mulai terapkan di sini. Iya, kan kita pernah banyak juga dengar ya orang nelayan itu nggak makan ikan, ikannya dijual misalnya itu ya. Itu masih terjadi di mana-mana itu. Jadi memang seperti itulah kesadaran masyarakat. Mungkin karena gini ya, bisa jadi dia tuh nggak suka gitu loh dengan jenis makanan itu, nggak biasa gitu. Dia tidak makan ikan segar, tapi yang dimakan itu ikan asinnya gitu, yang udah dijemur. Contoh ya. Jadi inilah memang pendidikan gizi ini juga harus sampai gitu loh. Makanya kalau udah terlanjur punya anak itu susah. Makanya kita mendidiknya dari remaja ini. Segala sesuatu, karena dia bakalan nanti ya calon orang tua. Itu jauh lebih mudah gitu. Persiapan anak-anak muda kan, anak-anak muda yang banyak yang serba ingin tahu. Nah, kita manfaatkan keserba ingin tahuan mereka itu dengan
kita isi dengan informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Jadi Mhm. itu akan jauh lebih mudah daripada dia udah terlanjur menikah, kita ngajarinnya juga udah susah, udah Mhm. terlanjur anaknya lahir dan Iya. seterusnya gitu kan, Mhm. udah Iya. ada beban banyak gitu loh. Aha. Kalau dulu seingat saya BKKBN pun gencar kalau untuk genre itu dia menjauhi narkoba dan teman-temannya. Tapi Ya, sekarang teman-teman genre ini punya tugas juga agak lebih nih Bu, masalah stunting, masalah gizi, masalah kesehatan reproduksi, masalah mempersiapkan masa depan Bu. ya, Banyak sekali Bu. Kemudian makin bagaimana banyak. makin banyak teman-teman dari BKKBN itu sendiri mentransferkan ilmu atau Ya, keinginan ini kepada mereka Bu. kalau anak genre ini kebetulan mereka tuh namanya anak muda ya, antusias gitu. Kalau dikasih Hmm. kerjaan tambah banyak tambah senang dia. Oh, Sepertinya oke. itu ya. Jadi memang makanya BKKBN alhamdulillah sejak ada program genre ini kami banyak terbantu gitu. Banyak terbantu Hmm. karena mereka itu ide-idenya banyak ya. Aha. Cara komunikasinya juga lebih fleksibel. Sehingga mungkin kalau kita kasih tahu lewat petugas, lewat apa nggak nembus Hmm. nih. Malah lebih nembus lewat teman sebaya mereka. Nah, mereka Aha. termasuk yang akan kita bekali juga. Nah, Berarti sebetulnya BKKBN juga harus lebih pendidikan ya, kreatif, Bu. persiapan kehidupan berkeluarga itu bagian dari Hmm. kurikulum genre sebetulnya. Oke. Jadi Aha. termasuk di dalamnya ini masalah kesehatan remaja perempuan Mhm. terutama. Itu masuk itu ke dalam substansi genre masuk. Bu, Jadi otomatis stunting itu juga masuk. aha, Bu Risiko Dokter. stunting. Selama ada teman-teman genre ini yang terlibat dan dilibatkan, bahkan diberi kesempatan, penurunannya Bu, dari angka teman-teman yang menikah usia dini itu berapa persen sih Bu? Ya, kalau kita melihat dari survei demografi dan kesehatan Indonesia ya, Hmm. di tahun 2012 itu angkanya masih sangat tinggi tuh. Kehamilan di usia 15 sampai 19 itu angkanya tinggi banget lah, di atas 40. Sekarang udah turun. Udah turun sekitar 30-an gitu. Jadi Ketika teman-teman genre ini dilibatkan. iya, Hmm. jadi itu udah Membantu cukup sekali ya. berhasil ya Hmm. menekan perkawinan atau kehamilan di usia remaja. Hmm. Jadi mungkin yang paling tidak itu di daerah-daerah yang terekspos informasi udah turun gitu ya. Tapi kan Indonesia ini sangat luas. Yes. Pedesaannya banyak, daerah terpencilnya Dan banyak. tersebar. Dan Nah, tersebar ini Ibu. yang menjadi tantangan tersendiri tentunya. Jadi yang mungkin yang masih sulit dijangkau ini ya akhirnya yang masih terjadi. Masih Oke. terjadi. Bisa kita ulang, kita urutkan kembali Bu. Program stunting ini yang menjadi kendalanya tadi selain daerahnya terpencil, kemudian akses informasi, kemudian apalagi Bu? Kita urutkan ke yang menjadi kendala. Dari kendala ini nanti kan mungkin kita bisa memilah-milah lagi bagaimana untuk mencari solusinya Bu. Iya, terutama mungkin kita juga masalah kesiapan tenaga di lapangan ya. Oke. Tenaga baik dari jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, oleh karena itu kita harus meratakan ini, merata. Karena boleh dikatakan kalau satuannya RW, misalnya seluruh RW harus ada tugas yang kita latih untuk bisa melakukan pendampingan terhadap pencegahan stunting ini. Pendampingan mulai dari calon pengantin, kemudian saat ibu hamil, setelah bersalin. Nah, itu setelah bersalin juga ini menjadi bagian program dari pencegahan stunting karena setelah dia bersalin, dia harus langsung ber-KB supaya tidak kebobolan istilahnya ya. Nah, karena jarak kelahiran itu ada kaitannya dengan stunting ternyata. Jadi jarak kelahiran ini luar biasa ini. Ada kaitannya dengan stunting, ada kaitannya dengan perkembangan saraf, ya. Neurodevelopment itu sangat tergantung ternyata dari jarak kelahiran. Resiko otis ternyata juga berkaitan dengan jarak kelahiran loh. Oke. Ya, dari anak satu ke anak yang berikut. Ini kalau terlalu rapat itu resikonya luar biasa, banyak sekali ke kualitas. Oke. Atau usia terlalu muda dan terlalu tua juga mempengaruhi di sini, Bu? Oh iya, ya. Kita kan 4T tetap itu. 4T ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu banyak, jangan terlalu rapat. Nah, itu 4T itu menjadi rumus rumus utama. Cuman kan penerapannya bukan cuma jargon-jargon,
Tapi Aha. penerapannya seperti apa? Misalnya jangan terlalu muda, ya lah itu tadi generasi Pendewasaan usia berencana. Kemudian perkawinan. mengawal bagaimana undang-undang perkawinan itu bisa terjaga, gitu kan? Jangan sampai bobol gitu ya. Jangan sampai ada Aha. perkawinan yang tidak resmi gitu ya. Aha, dan harus Nah, tercatat. Oke. harus tercatat gitu ya. Kemudian jangan terlalu tua udah jelas. Lebih Ya. baik tidak melahirkan setelah Resiko usia tinggi. 35 tahun. Resiko tinggi ya, ada banyak sekali masalah-masalah penyakit penyerta ibu gitu ya. Kemudian jangan terlalu banyak udah jelas. Jumlahnya bagaimanapun 2 anak lebih sehat. Ya, berbagai penelitian menunjukkan keluarga dengan 2 anak, anaknya ini lebih sehat daripada anaknya lebih dari itu, gitu loh. Karena orang tuanya konsentrasi. Iya, apalagi dengan jarak yang bagus. Ya, T berikutnya itu jarak, jangan terlalu rapat. Nah, jadi banyak kita sekali faktor yang mempengaruhi stunting ini ya, Bu. Banyak. Ya, jadi sebenarnya dengan konsentrasi program KB aja misalnya ya. Program KB disiplin semuanya diikuti itu udah menurunkan stunting banyak. Dan otomatis menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Iya. Jadi ikutannya banyak sebetulnya. Kemudian tadi baru 2 Bu kita ketemu. Apalagi Bu yang menjadi kendala teman-teman sehingga nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik dengan inovasi dan juga kreativitas dari teman-teman semua. Dan cuma teman-teman kita semua mungkin yang masyarakat. masih kami rasakan itu adalah dukungan ya. Dukungan dari berbagai pihak. Karena tadi kami sampaikan bahwa stunting itu bukan faktor tunggal BKKBN saja. Ya, dan bukan disebabkan oleh faktor tunggal kurangnya asupan gizi, bukan. Justru masalah asupan gizi itu cuma 30% loh Mbak nilainya. Di luar gizi itu 70%, kayak tadi yang misalnya ketersediaan air bersih, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu justru 70%. Dan ini Indonesia masih dihadapkan oleh masalah itu. Jadi waktu 2015 MDGs itu ya, salah satu indikator yang paling masih merah itu diantaranya adalah penyediaan air bersih. Sanitasi kita ya Bu ya. Lingkungan keluarga lah ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ya, karena itu ya harus bahu membahu, nggak bisa sendiri lah. Ya. Saya membaca satu artikel ditulis di sini. Pada akhirnya stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Bisa dijelaskan di sini, Bu? Karena tadi kan kita sudah berbicara faktor gizi dan lain-lain. Saya ketemu dengan artikel seperti ini, Bu. Ya, sekarang gini ya, kalau kita ingin menjadi negara yang dengan tingkat ekonomi yang bagus, bersaing, ya, dengan negara yang lain, karena angka itu selalu sifatnya relatif ya, tidak berdiri sendiri, selalu relatif dia lebih baik, lebih buruk itu karena dibandingkan dengan yang lain gitu, dengan kondisi negara yang lain. Nah, kalau kondisi SDM kita itu tidak bagus, otomatis daya saing kita juga menurun dong, ya nggak? Semua ini rebutan istilahnya ya, persaingan kan. Kita bisa mencapai tingkat ekonomi yang bagus karena apa? Karena kita lebih unggul. Kita bisa merebut sumber daya dari luar, misalnya investasi bisa kita rebut karena di sini SDM-nya bagus, berkualitas, produktif, kan gitu, disiplin. Sehingga investasi masuk dengan mudah. Karena menguntungkan toh kalau investasi ditanam di sebuah negara dengan kualitas SDM yang bagus, pasti hasilnya akan menguntungkan gitu. Itu dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi. Apa tadi? Meningkatkan kemiskinan, yes. Ya, otomatis kalau misalnya sumber daya yang dimiliki oleh keluarga itu tidak cerdas misalnya, tidak bisa bersaing, ya pengaruhnya itu kan kalau tadi soal ekonomi itu skalanya negara. Kalau kemiskinan itu skalanya keluarga, sama aja tinggal diturunin. Karena orangnya itu juga ya. Tinggal dihitung skala negara, skala wilayah, atau skala keluarga gitu. Kalau di dalam keluarga orangnya nggak produktif karena gangguan tadi kecerdasannya dari awal udah terganggu, dia dan tidak memiliki daya saing, sakit-sakitan. Jadi sumber daya yang ada dalam keluarga habis untuk mengobati yang sakit, berobat, ya kan? Produktivitas rendah. Sehingga kembali lagi relatif dia secara relatif
akan menjadi lebih miskin dibandingkan dengan mereka yang lebih produktif gitu. Kemudian memperlebar ketimpangan. Otomatis timpangan. Kalau yang ini nih 27% ini nggak bisa diperbaiki, tidak bisa dikoreksi, itu akan menjadi potensi miskin, potensi dengan income rendah ya. Sementara yang lainnya income-nya tinggi, melejit dia dengan karena dia kapasitasnya jauh lebih bagus. Jadi dia ini akan tertinggal karena semuanya itu intinya sumber daya itu kan diperebutkan ya, sumber daya apapun, kesempatan apapun diperjuangkan. Meskipun kita sudah berusaha untuk meratakan melalui subsidi, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu. Masa orang miskin akan terus-terusan disubsidi? Kan dia harus terentas. Rantainya kan harus diputus. Ya, misalnya oke lah kakeknya miskin, masa cucunya juga miskin berkelanjutan jadi menerima subsidi terus, kan nggak gitu harusnya. Harusnya itu lebih bagus. Miskin paripurna Bu, miskin paripurna dan miskin berkesinambungan kalau itu Bu. Berketurunan. Oke, Bu. Kemudian untuk dana sendiri, Bu, seperti apa teman-teman ini, Bu? Untuk stunting ini kita gempur stunting ini untuk pendanaan sendiri? Ini masih dihitung ya kebutuhannya seperti apa, terutama adalah untuk memperkuat operasional di tingkat lapangan tadi yang saya sampaikan. Karena ini kan fasenya kita konvergensi yang tadi yang di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten. Sekarang konvergensi atau keterpaduan itu harus ada di level bawah, di level desa, bahkan sampai ke level keluarga. Oleh karena itu program-programnya titik beratnya adalah di tingkat lapangan. Nah, oleh karena itu perhitungan anggaran juga nanti akan ke arah sana gitu. Ini masih kita hitung ya. Jadi BKKBN masih masih menghitung itu. Dan sekarang kita melakukan upaya penyadarannya itu melalui sumber daya yang ada. Cuman substansinya bukan hanya program Mega Kencana, tapi juga udah ada muatan stunting seperti itu, seperti KIE ataupun apa, semuanya lah kita tetap jalan ya. Cuman muatannya itu ditambah lah, istilahnya gitu ya. Kemudian program prioritas ini Bu, karena kita sudah ada di penghujung, ini program prioritas yang harus ditekankan oleh teman-teman dari BKKBN Pusat, kemudian digelontorkan ke daerah Bu. Untuk stunting, apa dulu nih skala prioritas yang harus kita gempur duluan, kita genjot? Itu ada 3 titik kritis yang tadi saya sampaikan ya. Titik pertama sebelum dia menikah itu, 3 bulan sebelum menikah itu. Itu harus sudah melapor, sudah dikawal. Ya, kemudian saat hamil itu titik kritis kedua. Fase kritis kedua saat hamil. Itu harus dilakukan terus pendampingan, pemeriksaan ya, supaya tidak terjadi bayi dengan berat badan air rendah. Ibunya harus cukup gizi. Terus dijaga ya, dan seterusnya. Kemudian setelah bersalin, titik kritis ketiga setelah bersalin itu harus pakai KB. Jadi fokusnya 3 aja nih sebenarnya sekarang yang akan kita lakukan, tapi harus menyeluruh ini. Dan harus dikawal terus, dimonitor melalui sistem surveillance ya. Diikutin terus itu, jangan sampai jebol di tengah jalan gitu ya. Pasca persalinan. Pasca persalinan berarti dijamin juga oleh BKKBN untuk ketersediaan alat kontrasepsi. Iya, kami udah menyediakan dan bahkan sekarang sudah jauh lebih beragam dari yang sebelumnya ya, dan kita juga sudah menyediakan, memilihkan kontrasepsi pasca persalinan. Seperti misalnya pil untuk ibu menyusui, ya kan? Kemudian implan juga jenis-jenisnya yang mana lebih nyaman lah untuk aseptor gitu ya. Sehingga tidak ragu lagi bahwa setelah bersalin itu harus pakai KB. Kalau bisa yang langsung bisa memberikan jangka yang cukup panjang. Tapi kalau belum bisa, sementara kita kasih pil dulu. Tapi nanti beralih, kita ajak terus sampai dia menggunakan supaya jarak kelahiran 3 tahun bisa terjaga, minimal 3 tahun. Bu, ya. Pesan untuk teman-teman di Kalimantan Tengah sendiri Bu, baik untuk masyarakatnya, kemudian para petugas dalam tanda kutip, kemudian teman-teman yang lain yang harusnya terlibat. Karena kita tadi sudah berbicara tentang pola hidup masyarakat di Kalimantan Tengah, karena Ibu juga lama di Kalimantan, jadi sangat mengetahui. Seperti apa Bu? Iya, kita sebagai katakanlah yang bertanggung jawab tentunya petugas ya. Sebenarnya dari media juga termasuk petugas loh.
ya. Untuk Jadi ikut sosialisasi. mengawal kita, Mhm. mencerdaskan masyarakat, menyadarkan masyarakat, terutama kalau awal-awal Mhm. gini diangkatlah isu stunting ini apa bahaya. Mhm. Tadi yang seperti Mbak Olivia tanyakan ke saya lah urutannya itu ya. Itu Mhm. udah betul nih. Jadi stunting itu apa, bahayanya itu apa. Ini dulu dah. Karena Aha. Kita isu ini harus muncul sosialisasikan, dulu. kita familiarkan dulu ya Bu ya, sampai Iya, booming, karena benar-benar booming ya. gini ya, kalau orang nggak familiar itu tidak akan ada permintaan kepada dirinya. Yes. Stunting itu apa sih? Dia nggak peduli. Aha. Terus dia harus berbuat apa? Otomatis nggak peduli juga. Jadi harus menjadi Paling isu dulu. paling gampang stunting itu apa? Kurang gizi, udah. Hmm. Hmm. Terus apa? Nah, So what gitu ya, aha, next gitu. aha. Kan, nah itu harus Gagal, terus lagi. orang katakan Kalau gagal tumbuh. Gagal tumbuhnya seperti apa? Kalau misalnya faktor keturunan, dia beralasan seperti itu. Orang keluargaku juga kecil kok. Ya wajar dong kalau ini. Nah, mungkin jika itu salah satu faktor, Bu. iya, nanti dijelaskan makanya. Dijelaskan lewat detail-detailnya, membedakan antara stunting dan pendek karena keturunan gitu Aha, ya. Nah, itu genetik. harus ada. Makanya kita sebagai petugas harus cari ilmu terus nih. Ya Yes. kan? Kan udah mulai ada di media apa itu stunting. Kita belajar. Hmm. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya, kita sudah bisa menjawab. Hmm. Ya. Berarti difamiliarkan bersama. Kalau untuk Kalteng sendiri, Bu, pesan Ibu? Ya, Kalteng kalau saya kembali lagi ya keprihatinan tentang perkawinan di usia muda ini. Ini harus Bu, menjadi nomor berapa, concern Bu? bersama. Kalau di Indonesia kira-kira nomor berapa kalau Kalteng untuk pernikahan usia dini? Kayaknya nomor 2, juara nomor 2 paling tinggi. Oke. Ya. Catatan kita nih, Bu. Ya. Itu tadi kan udah saya sebut dari awal ya tentang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Yes. Nah, itu harus dijaga ini karena programnya sebenarnya banyak nih. PKH itu terutama untuk mengawal itu program keluarga harapan. Jangan sampai anak keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah ini tidak bisa anaknya, kalau SPP kayaknya udah pada free ya. Pemerintah daerah itu udah nggak memungut SPP kok di sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk berangkat dari rumah ke sekolah ini yang harus disubsidi lewat program keluarga harapan. Kemudian terus menjaga jangan sampai terutama kalau di daerah-daerah perkebunan itu orang seringkali tergoda dengan jadi buruh kebun ini, dapat upah gitu ya. Jadi dia lupa belajar. Terjadi drop out. Itu kebanyakan kalau di perkebunan di Jawa juga masih terjadi seperti itu. Ya saya pernah ke salah satu desa di Jawa. Sebetulnya sekolah nggak ada di sekitar dia ada, tapi dia nggak mau sekolah karena apa? Karena dia bisa menjadi cari buruh. income. Cari income, misalnya petik jeruk, petik apa gitu. Sepele ya, dia nggak berpikir panjang itu. Pokoknya dia dapat uang karena apa? Gaya hidup ternyata. Oke. Nah itu ya, jadi ancamannya sangat luar biasa ini untuk menjaga anak-anak untuk terus bersekolah juga bukan hal yang gampang loh. Dan mohon maaf ini yang banyak drop out anak laki loh. Jadi sekarang sekolah yang rajin-rajin sekolah itu anak perempuan. Why? Karena kalau dari karakter mungkin ya itu tadi yang anak laki ini gampang tergoda, dia kepengen punya income gitu. Penghasilan. Nah, megang duit. Sedangkan kalau yang perempuan dia masih senang belajar terus gitu. Berarti ini juga mindset ini harus tetap kita kawal, dirubah ini, Bu. Itulah makanya. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan ya. Kalau soal kesetaraan gender dari aspek pendidikan saya rasa udah lumayan Indonesia ini, asal dijaga aja terus itu yang anak perempuan sampai SMA paling tidak dia. Itu. Kawin usia muda mungkin juga salah satunya karena faktor kemiskinan. Ketika anaknya dinikahkan muda, berharap bahwa ada yang dalam tanda kutip menanggung si anak. Jadi orang tua mungkin berkurang satu beban. Tapi gini ya Mbak, ini ada penelitian ya, teman saya melakukan nih di Jawa Timur ya, yang punya keyakinan gitu tidak ada jalan keluar, tapi ternyata malah menambah beban karena setelah menikah itu masih tetap tinggal sama orang tuanya. Berarti itu ya dalam tanda kutip mitos-mitos itu dulu sudah bergeser, Bu ya?
saat Iya, ini? itu mitos yang ya apa ya, Aha, seolah-olah saja, tapi tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Inilah malah menambah makanya ya, masalah. nambah masalah. Karena Hmm. kemudian gini ya, nikah muda, kemudian cepat hamil, itu belum Yes. siap, ya kan? Hmm. Yes. KDRT, aduh banyak sekali Hmm. deh. Masalah-masalah ikutannya Hmm. banyak banget. Jadi makanya Menyumbang janda juga jadi banyak, Bu. Janda ada muda. pokoknya ya Aha, itulah. aha. Jadi kenapa concern kami ke cegah perkawinan anak itu, Mhm. termasuk di Kalimantan Tengah ini menjadi Yes. salah satu prioritas ya. Mhm. Oke, Bu. Mungkin Karena kita bisa sudah mencontoh kepada daerah-daerah yang lain sampai ada perdanya loh. oke. Mhm. Sampai ada perda untuk cegah kawin anak itu. Saking daerah itu banyak Mhm. itu. Pernah saya mengamati ada satu daerah, dia udah dengan berbagai cara lah istilahnya Oke. mencegah perkawinan anak itu. Karena memang dampaknya sangat luar biasa perkawinan, bahayanya jauh lebih banyak daripada manfaat. Mhm. Kalau istilah agama mudaratnya lebih banyak Iya. daripada manfaatnya. Mhm. Padahal kita ini sebentar lagi kan bonus demografi ya, Bu ya. Ketika saat ini stunting ini tidak dikawal, kekhawatiran kita Ya bonus nggak bisa jadi demografi bonus, jadi ya, beban, jadi jadi beban negara. bencana. Aha. Karena Oke, penduduk angkatan produktifnya produktif tidak ya. tidak cukup produktif, Mhm. Malah tidak bisa menjadi beban bersaing. negara ya. Iya. Bu, kesimpulan kita pada malam hari ini seperti apa sih sebenarnya? Kita harus yang namanya menggempur dalam tanda kutip menurunkan angka stunting, khususnya di Kalimantan Tengah ini sendiri, Bu. Iya, khususnya di Kalimantan Tengah ya. Isu stunting Hmm. ini harus menjadi isu bersama lah. Mainstream ya Hmm. di harus utamakan lah Hmm. sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bertanya-tanya. Setelah dia bertanya-tanya muncul demand ya istilahnya ya, Ya, keinginan ada. untuk memperbaiki Hmm. gitu loh. Lewat apa? Nah, kita lihat penyebab-penyebabnya itu tadi. Kalau Oke. mau lihat dari 4T bisa, ya kan? Hmm. Kalau dilihat dari lingkungan hidup bersih dan sehat bisa. Hmm. Nah, kita lihat satu-satu itu. Tapi isunya harus dinaikkan dulu, Hmm. diangkat dulu menjadi sebuah isu masalah pembangunan Hmm. di Kalimantan Tengah yang mengancam masa depan Kalimantan Tengah atau apalah dalam Hmm. mengistilahkan itu supaya apa ya Orang lebih muncul. peduli dan care gitu. Iya, karena kalau tidak di seperti itu orang nggak peduli dan orang tidak akan Hmm. memperbaiki situasinya gitu. Yes. Hmm. Ya, Kemudian pesan Bu untuk masyarakat kita di Kalimantan Tengah, khususnya yang masih muda-muda, generasi muda kita juga sangat banyak sekarang saat ini. banyak ya Kalimantan Tengah Hmm. termasuk yang sebetulnya KB di Kalimantan Tengah itu udah termasuk bagus ya. Penggunaan kontrasepsinya sudah bagus. Hmm. Kemudian angka fertilitasnya juga sudah lumayan bagus. Cuman sekali lagi tantangannya karena masih banyak daerah terpencil gitu ya. Nah, Hmm. pelayanan kita kan bukan hanya masyarakat di perkotaan. Yes. Hmm. Justru legok-legoknya itu yang menyebabkan bahwa masih ada indikator yang nggak bagus gitu loh. Nah, ini harus bagaimana kita melihat ya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat melihat ke dalam lebih dalam lagi loh. Jangan lihat hanya luar-luarnya aja, lebih ke dalam lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Hmm. Sehingga apa namanya pengobatannya juga lebih spesifik kan gitu. Kan nggak bisa sama semuanya Hmm. perlakuannya seperti ini ya. Masyarakat dengan budaya beragam di sana kan Hmm. Kalteng itu kan heterogen, Yes. ya kan? Sangat Hmm. heterogen di Kalteng itu. Baik penduduk aslinya, pendatangnya luar biasa banyak kan Ya. dan Urbannya juga sangat seterusnya. banyak. Hmm. Iya, nah itulah. Jadi kita mau tidak mau ya Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman kita tentang budaya masyarakat itu harus Aha. menjadi bekal utama kita supaya manakala kita ingin memperbaiki situasi di wilayah-wilayah tertentu, kalau tidak melalui pendekatan budaya memang susah juga, Oke. ya, Ibu, supaya nyambung. oke. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik pada malam hari ini. Bahwa stunting tidak semata-mata dan tidak sepele, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Dan juga kita berusaha bersama-sama inovasi-inovasi yang terus dilakukan.
Ibu Dr. Insinyur Dwi Lisyawardani, MSc, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada Terima malam kasih. hari ini, Bu. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Sebelum saya menutup acara pada malam hari ini di Tatap Muka, saya ingin mengutip pernyataan dari Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri. Beliau mengatakan, pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika tidak, maka akan menjadi beban Indonesia ke depan. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku. Semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak bisa berperan sendirian. Jadi harus ada keterlibatan juga dari pihak swasta karena ini adalah kerja besar. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman saya yang bertugas pada malam hari ini pamit undur dari hadapan Anda dan senantiasa patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa.